Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pagi-pagi dalam kondisi segar bugar. Setelah kita salat subuh berjamaah, hidangan sudah tersedia dan semuanya enak makan, enak minum. Orang kalau masih enak makan, enak minum berarti sehat insyaallah. Oleh karena itu mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, kebahagiaan yang Allah limpahkan kepada kita ini. Semoga kebahagiaan ini mengantarkan kebahagiaan yang kekal dan abadi nanti di akhirat. Semoga kita semuanya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mu'minun ayat 90 sampai dengan 104, halaman 348 di Masjid Thalibur Rahmani. Kita berada di halaman 348. Silakan dicatat. Mudah-mudahan nanti berjumpa lagi di masjid ini, dan dengan demikian kita berada di halaman yang lainnya, dan itu menjadi ukuran berapa lama kita atau berapa hari tentang waktu kunjungan kita di masjid ini dengan kunjungan berikutnya. Ada yang ingat kira-kira di waktu yang lalu, kunjungan yang lalu halaman berapa? Enggak ada yang ingat. Sebagai orang-orang kafir, ingkar. Karena yang diingkari itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang sama, tetapi sesuatu yang nyata. Pertama, yang diingkari itu pencipta alam semesta, Allah. Coba, nah Allah diingkari, pencipta alam semesta. Kalau ada orang yang mengingkari ibunya, gimana gitu? Nah, dan luar biasa, dahsyat. Padahal, bagaimana orang itu bisa tahu ibunya? Itu kan juga katanya kan? Kan tidak tahu persis. Kita kan nggak ingat saat kita dilahirkan. Tapi tentu kita kemudian tahu ini ibuku, karena ada bukti nyata, informasi yang sampai kepada kita, maka dia adalah ibu. Nah, kalau kemudian dia mengingkarinya, merasa tidak punya ibu, gimana kira-kira? Kalau ada orang yang merasa tidak punya ibu, saya ada dengan sendirinya, apa namanya? Sangat durhaka, dan dia pendusta. Kalau terhadap ibu begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menentang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Bahkan merasa dirinya menjadi Tuhan. Atau dia percaya adanya Tuhan, tapi Tuhan itu banyak. Kok bisa Tuhan itu banyak? Dan aneh-aneh Tuhannya. Maka mereka yang seperti itu disebut lakadzibu,
mereka adalah pendusta. Bal atainahum bil haqq, sungguh bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka kebenaran. Tapi sayang, mereka mengingkarinya. Maka mereka itu disebut lakadzibun, mereka hanya berdusta. Berdusta. Dan karena itu mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Karena yang diingkari bukan persoalan-persoalan sepele yang tidak jelas, tapi justru persoalan yang paling jelas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, eksistensi Allah. Lalu yang diingkari adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Sedang Nabi yang diutus oleh Allah itu sangat jelas. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Nuh pada saat itu? Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim pada saat itu? Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Musa saat itu? Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Isa saat itu? Dan siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu hingga hari kiamat? Kok diingkari? Nabi Muhammad diingkari. Mereka sendiri yang memberikan gelar Al-Amin, tapi kemudian mereka sendiri yang mengingkarinya. Maka itu disebut pendusta. Termasuk juga Al-Quran. Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang apa buktinya? Lalu mereka ingkar. Mereka percaya dengan kitab-kitab yang gak jelas juntrungannya, tapi mereka ingkar terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas, dan itu merupakan mukjizat. Maka itu disebut lakadzibun, pendusta. Termasuk juga mengingkari hari berbangkit, hari kiamat. Padahal mereka sudah setiap hari melihat ada orang meninggal dunia, dan itu tidak mungkin kemudian selesai persoalan. Andaikan manusia itu dengan kematian selesai persoalan, ya sudah, ngapain kita macam-macam dan ngurusin menteri ini dan seterusnya kan? Kalau seandainya mati itu selesai, itu udahlah biarin aja ngomong apa terserah. Ya, nggak ada pertanggungjawaban saja, kan begitu. Tapi karena ada pertanggungjawaban, maka manusia hidup tidak begitu saja, tetapi manusia berpikir, manusia mempersiapkan ini dan itu, dan berbeda dengan kehidupan hewan. Tapi begitu, ada yang mengingkari hari kiamat, maka itu sebenarnya hanya mendustakan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang berdusta, dan karena itu disebut kafir. Disebut kafir tapi marah, karena ada juga memang kafir. Mengingkari keesaan Allah kan kafir, musyrik. Mengingkari Nabi Muhammad ya kafir. Kok gitu marah disebut kafir? Berubah jadi non muslim. Iya, non muslim ya, non muslim itu kafir. Tidak Islam. Apa namanya tidak Islam ya kafir? Sama dengan tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kan itu. Non Islam kan begitu, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ya bahasa lainnya kafir. Oh enggak percaya kan berarti kafir. Tidak percaya itu namanya kafir. Dihaluskan non Islam gitu. Seakan-akan kalau ada orang non Islam berarti belum tentu kafir gitu. Tidak. Ya, non Islam itu pasti kafir. Jadi pertama yang kafir itu yang non Islam. Ini yang pertama. Golongan pertama kafir itu non Islam. Non Islam itu pasti kafir. Semuanya. Karena nanti kemudian ada yang Islam ini ditimbang lagi. Jangan Islam tapi kafir gitu. Bisa terjadi karena ngaku Islam tapi ternyata tidak, ternyata kafir. Ngaku Islam ternyata kafir, bisa terjadi karena memang Allah sebutkan begitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada memang orang yang mengatakan kami ini beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka itu kafir. Apa namanya? Munafik. Munafik itu kafir tapi ngaku beriman. Karena ada kepentingan. Ada kepentingan sesaat. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajarannya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keteraturan alam semesta. Keteraturan alam semesta itu menjadi bukti keesaan Allah. Alam semesta ini kan teratur dari matahari terbit dari timur, terbenam
dibakar. Bulan begitu juga. Terus dari kecil besar sampai sempurna kecil. Terus hujan turun, alhamdulillah enak. Ya, turunnya itu enak. Kecil kayak disaring, kayak diayak. Coba kalau itu turun langsung selesai. Tapi begitu tertata. Planet berjalan sesuai dengan edarannya. Kan teratur, sangat teratur. Keteraturan sesuatu itu menunjukkan di situ ada pencipta, dan penciptanya pasti satu. Gitu. Kalau sampai banyak, gimana? Kalau yang menurut Tuhan yang satu, kan di matahari itu udah bosan ke timur terus. Nanti Pak, yang satu nggak biarlah. Gimana kita? Ya belagu. Jadi Tuhan belagu. Ya, kalau Tuhan belagu, berantakan. Ya sama lah kira-kira kalau ada suatu instansi tersentuh, di situ kalau kemudian ada dua matahari, dua pimpinan, ya kan belagu. Maunya sana sini, maunya situ sini, kan begitu. Termasuk di rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu sang istri ingin juga jadi pemimpin, oh udah alamat itu. Alamat ya bentrok. Maunya suami meja di ruang tamu, maunya istri di dapur. Karena kan saya sering di dapur. Ya enggak jadi. Karena itu di dalam rumah tangga pun yang namanya pemimpin ya suami. Ngalah aja pemimpin. Kalau ngalah terus bahaya. Bukan ngalah sebenarnya. Pemimpin itu bijaksana. Ini salahnya. Bukan ngalah, bukan bijaksana. Bukan bijaksini. Maunya sendiri. Kalau enak-enak nggak ngajak istri. Ya kan, kalau pas nggak enak baru pulang. Nah itu namanya bijaksini. Ya kan? Pas ada uang terus DL. Ya kan? Depan saya ini pengalaman. Anggota DPR 5 tahun. Alhamdulillah sehat walafiat kan. Iya, kalau pas ada uang DL terus. Pas nggak ada uang baru pulang dia. Itu namanya bijaksini. Gitu. Bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu memperhatikan yang dipimpin. Dan begitulah. Wallahul matsalul a'la. Dan tentu Allah jauh daripada itu, lebih tinggi lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Masya Allah, menciptakan segala yang diciptakan, semuanya kan untuk makhluknya. Teristimewa untuk manusia. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Allah tidak butuh makan dan minum. Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, bahkan yang di luar bumi juga, untuk manusia semuanya. Untuk manusia semuanya. Allah tidak punya kepentingan. Bahkan penyembahan kepada Allah itu adalah untuk manusia sendiri. Karena kalau manusia nggak nyembah Allah lalu nyembah batu, siapa yang rugi? Gitu kira-kira. Kalau manusia tidak mengikuti petunjuk dari Allah lalu mengikuti petunjuk iblis, siapa yang rugi? Kan begitu. Kalau manusia nggak percaya dengan Nabi Muhammad lalu percaya dengan Abu Jahal, siapa yang rugi? Kan manusia itu sendiri. Nah di sini, coba mari kita bayangkan. Nggak percaya dengan Al-Quran, nggak mau belajar Al-Quran, tapi mau belajar yang lainnya, itu kan rugi. Nggak mau sholat, tapi mau joget, itu kan rugi. Nggak mau nutup aurat, tubuh dipamerkan, dibuka, siapa yang rugi? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada manusia pakaian. Allah kasih pakaian ini, dan ini untuk manusia. Silakan tuh dilihat, monyet nggak ada yang berpakaian. Nggak suka sebenarnya monyet itu berpakaian, dan memang bagusnya ya monyet nggak berpakaian. Tapi kok ada monyet pakai celana, pakai dasi? Itu kepentingan manusia, nakal manusia.
ngerjain monyet dia. Ya kan, ngerjain. Sementara Allah berikan kepada manusia dan ternyata ada yang mau tidak berpakaian. Siapa itu? Di sini. Maka keteraturan alam semesta menunjukkan keesaan Allah. Dan inilah sesungguhnya dakwah utama para nabi dan para rasul, yaitu mengajarkan tauhid. Manusia dan masyarakat yang menjadikan filosofis kehidupannya tauhid, maka insyaallah aman, insyaallah selamat, karena hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran utama para nabi dan para rasul itu sudah sederhana, tauhid, tauhid, tauhid. Semua para nabi dan para rasul ajaran utamanya tauhid. Semua membawa kalimat singkat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Dan itulah kemerdekaan sejati. Sehingga manusia itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, meskipun ukurannya agak beda dikit. Tapi posisi kedudukannya sama, semuanya hamba Allah, berada dalam kekuasaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Aneh mereka menyembah berhala-berhala yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa, disembah. Sampai tingkat yang paling tinggi pun, apa yang paling tinggi yang disembah oleh manusia, ya katakanlah manusia itu sendiri, Firaun. Ya, tapi kenyataannya Firaun itu kalau nggak makan lapar, Tuhan nggak makan lapar, gimana? Ya, ya. Dan juga beristri, minta dimasakkan oleh istrinya. Terus kalau sudah makan gimana kira-kira? Apa kalau sudah? Ada lagi. Apa? Buang air, ke WC. Yang itu nggak mau dilihat orang. Gitu. Itu kan ke WC. Itu sebenarnya. Itu katakanlah yang paling tinggi. Kalau yang lainnya, masya Allah, mengenaskan. Batu. Lalu kemudian ada kerbau. Kerbau disembah. Dijadikan rebutan nya. Ada berkah katanya. Lah Allah, sampai sebegitunya bigal manusia. Kalau nggak belajar akidah, gitu, nggak belajar ajaran dari Nabi, sampai sebegitunya mau terjebak dalam kejahilian. Padahal Allah, dan itu sudah jelas, nyata, Allah itu Maha mengetahui terhadap semua yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang tersembunyi, yang kecil, semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kesadaran kita sebagai orang yang beriman. Kita sadar bahwa Allah itu Maha mengetahui, karena itu dimanapun kita berada, kita merasa diketahui oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah. Dan ini luar biasa. Ini akidah yang sangat utama, yang kemudian melahirkan sikap ihsan. Antakutullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu beribadah merasa kamu melihat Allah, dan kalau tidak bisa kamu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak. Orang yang beriman itu merasa tenang, merasa tentram. Karena apa? Merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Yang berarti dimanapun berada kan berarti dalam penjagaan Allah. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berada di jalan yang diridhoinya, gitu. Ingat, yang menjadi target utama kita adalah ridho Allah. Karena nanti bisa terjadi
tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kehendak. Harus kita bedakan ya antara kehendak Allah dengan ridho Allah. Yang kita cari adalah ridho Allah. Ridho Allah meskipun kita tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi sarana itu. Misalnya kita mencari ridho Allah dengan berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Itu yang jadi utama, tujuan kita adalah ridho Allah. Meskipun bisa terjadi kita nggak sampai ke masjid karena ada faktor kehendak Allah, takdir Allah. Dan itu nilainya sama dengan kita sudah sampai ke masjid. Gitu. Misalnya kita sudah berniat ke masjid dalam rangka mencari ridho Allah. Ternyata di tengah jalan kempes ban. Ada tadi yang kempes ban. Sehingga nggak sampai ke masjid Thalibur Rahmah. Maka sudah dicatat sampai itu. Nggak apa-apa. Nggak sampai nyata itu. Nggak sampai. Jadi itu sudah dicatat. Termasuk juga disebutkan yang sudah punya niat untuk sholat tahajud, lu kok ketiduran, itu sudah dicatat sholat tahajud gitu. Tapi nggak tiap hari begitu. Jadi yang penting kita pastikan adalah ridho Allah. Termasuk juga kita sudah berjuang misalnya. Ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok nggak jadi, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Jadi target itu bukan kemenangan lahiriah, bukan terjadinya lahiriah di dunia, tapi target utama adalah ridho Allah. Ini perlu kita luruskan karena sering orang keliru. Apa yang terjadi itulah yang diridhoi oleh Allah. Tidak, belum tentu. Yang terjadi belum tentu diridhoi oleh Allah. Banyak yang terjadi tapi tidak diridhoi oleh Allah. Banyak yang terjadi tidak diridhoi oleh Allah. Kemaksiatan kan terjadi, banyak terjadi kan, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Pencuri kok jadi pejabat, terjadi kan, itu nggak diridhoi oleh Allah. Jangan kita mengatakan berarti dia diridhoi Allah, dia udah yang terbaik, biar nakal begitu. Bukan, gitu. Nah, ingat gitu. Jadi yang terjadi belum tentu diridhoi oleh Allah. Fir'aun kan terjadi kan, jadi presiden lama sekali itu nggak diridhoi oleh Allah. Kalau yang terjadi itu diridhoi oleh Allah, berarti Fir'aun diridhoi oleh Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang seperti Fir'aun kok terjadi, itu memang ada dalam kehendak Allah, tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah. Ini menjadi lahan perjuangan bagi kita. Demikian. Oleh karena itu, target utama kita adalah ridho Allah. Ridho Allah. Apapun yang terjadi, pokoknya kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kita sampai ke tempat itu ataupun tidak. Berikutnya. Keutamaan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, idfa' billati hi ahsan. Idfa' billati hi ahsanus sayyi'ah. Hadapi dengan kebaikan sesuatu yang buruk. Dan begitulah memang yang sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi dicaci, dimaki, khususnya ketika di Makkah. Nabi dicaci, dimaki, bahkan diludahi, bahkan dikasih kotoran, bahkan juga dilemparin batu. Nabi tetap bersabar. Dan terus didoakan agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang Islam, apalagi dai, ustaz dan seterusnya, harus bersabar. Jangan buru-buru membalas keburukan dengan keburukan. Tahan dulu. Karena
kita berharap dia mendapatkan petunjuk. Gitu. Suami yang mendapatkan perilaku istri kurang baik, jangan langsung dibalas. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya, misalnya ya istri kurang baik, ya balas, kasih tambahan belanja. Insya Allah berubah nanti. Gimana Ibu? Setuju? Setuju Ibu? Nah setuju. Ya, kan? Setuju. Ya. Insya Allah lunak hatinya. Gitu. Itu bukan suap, bukan. Nggak masuk suap ini. Ini lain. Ini bukan money politik ini. Kalau suami ngasih belanja banyak ke istri supaya istrinya baik, ini tidak termasuk money politik. Bukan termasuk suap. Memang kewajiban. Jadi boleh. Termasuk juga ibu-ibu kalau melihat suami kok bawaannya udah marah aja terus, jangan malah dihadapi dengan marah. Ya nanti kalau dihadapi marah ketemu marah, ya udah api ketemu api. Api itu harus dengan air cara memadamkannya. Ya tiba-tiba saja kasih kopi, ya kan? Pagi-pagi buatkan kopi yang paling disenanginya. Jangan yang paling nggak disenanginya. Sekali-kali buat kopi keliru garam dimasukkannya, berantakan. Jadi insya Allah lunak. Jadi gitu. Politik atau siasat atau strategi akhlak dalam kehidupan begitu. Balas keburukan dengan kebaikan dulu. Kalau sudah begitu enggak ya apa boleh buat perhitungan kita, ya kan? Lah sudah sabar kita, ya kan? Sudah sabar, sudah begini, sudah itu kita terima dengan baik ini, tapi masih terus juga ya apa boleh buat? Yang dipilih lagi aja besok, itu aja kan? Enggak usah dipilih lagi. Gitu. Kalau sampai ternyata begitu, nah sudah, kita sudah bersabar, kita doakan, tapi kemudian masih juga terus tidak baik, ya apa boleh buat perhitungan gitu. Dengan cara yang tetap baik juga. Ini akhlak orang Islam. Jadi orang Islam itu berakhlak, tidak seperti mereka. Teroris itu mereka itu yang punya, dianggap kita itu sama dengan mereka, tidak. Sehingga kemudian diwaspadai ini. Pokoknya itu masjid ini diwaspadai orang-orang baik. Aneh kan? Orang-orang baik malah diwaspadai gitu. Coba ini. Kalau orang Islam nggak begitu. Akhlak orang Islam begitu, orang baik, anak-anak yang baik, malah diwaspadai teroris ini nanti. Coba. Jadi kalau begitu gimana? Disuruh galugalan aja kan? Teroris sudah diganti radikal. Iya. Sekarang diganti lagi corona sebenarnya. Lihat, nggak ada lagi teroris kan? Ya, aman kan? Teroris nggak ada kan? Nggak ada lagi si teroris semenjak ada corona ini. Nggak ada lagi berita tentang teroris. Saya perhatikan semenjak ada isu corona ini, teroris nggak ada. Ya, biasanya kan tiap bulan ada. Di sana ini nggak ada. Ya. Padahal sebenarnya kalau teroris itu ada, ini kan momentum paling enak untuk buat sesuatu, membuat teror. Tapi kenyataannya nggak ada. Makanya saya ajak ayolah kita mikir dikit. Mikir dikit. Kenapa? Kemana dia teroris? Apakah kemakan corona semua mereka? Gitu. Tapi ya tenang dikit. Tidak usah terlalu. Karena ini memang lagi masa sulit. Tapi memang kita perlu berpikir juga kemana ini? Yang teroris itu nggak ada semua. Apakah supaya terus nggak ada berarti corona ini diperpanjang terus atau gimana? Demikian. Berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pentingnya yang kelima, urgensi selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan dan rayuan setan. Ini penting. Hendaknya kita setiap saat kita selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang setan terus mengintai, cari kesempatan. Dan karena itu Allah mengarahkan kepada kita minta perlindungan kepada Allah. Termasuk baca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
Kalau kita membaca Al-Quran saja kita diperintahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena mungkin baca Al-Quran nanti setan nyelipkan pemahaman yang keliru. Jadi nyelipkan pemahaman yang keliru. Kan banyak orang-orang itu yang kadang-kadang berdalil dengan Al-Quran tapi keliru. Keliru. Hanya cari ayat-ayat yang membenarkan kepentingannya, tapi yang pas nggak sesuai dengan kepentingannya tidak. Atau ditafsirkan macam-macam dan seterusnya. Dan ini juga menyadarkan kepada kita bahwa kita selalu diintai oleh setan. Hendaknya kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Maka kita minta perlindungan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya. Nanti orang kafir itu kalau meninggal dunia di alam kuburnya minta balik. Jadi orang kafir itu di alam kubur itu minta balik ke dunia. La'alli a'malu sholiha, agar aku bisa beramal soleh, ya Allah katanya. Itu dia. Di alam kubur minta balik. Nah ini tentu tidak mungkin terjadi. Sudah dikasih kesempatan hidup di dunia. Hidup di dunia itu hanya sekali, nggak bisa 2 kali. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam liang kubur, hendaknya orang mempersiapkan diri. Karena kalau sudah masuk ke liang kubur nggak bisa balik. Dan memang Allah sebutkan nanti berangan-angan mau balik, tapi itu hanya angan-angan belaka, nggak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, nggak bisa. Itu hanya omong kosong saja. Karena wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena orang kalau sudah masuk di alam kubur itu ada dinding barzakh, dan karena itu alam kubur disebut dengan alam barzakh. Ke akhirat belum, ke dunia nggak bisa. Gitu. Nggak bisa lagi. Oleh karena itu jangan pernah membayangkan orang yang sudah di alam kubur itu balik lagi pulang malam Jumat minta kopi, minta teh, nggak ada. Ibu-ibu nggak perlu lagi menyiapkan itu, karena nggak balik dia. Dan juga kebutuhannya bukan lagi minum-minuman. Kebutuhannya bukan minum-minuman. Dia sudah berada di alam barzakh. Maka kalau ada yang bermanfaat, itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Insya Allah terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, insya Allah terus mengalir. Dan anak saleh yang mendoakan. Maka berbahagia orang yang berada di alam kubur punya 3 hal ini. Bahagia karena terus mengalir. Sedekah jariahnya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkannya terus mengalir, anak salehnya terus mengalir. Maka silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk terus beramal saleh dan mendoakan orang tua kita teristimewa yang sudah meninggal dunia. Berikutnya ke-7, di hari kiamat nanti kebangkitan itu dahsyat. Hari kiamat, hari kebangkitan, jadi manusia itu dari alam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat dibangkitkan itu sangat dahsyat. Manusia menjadi pribadi. Artinya sendiri-sendiri. Kayaknya susah untuk berjamaah begini. Enggak sempat lagi kita saling sapa. Anak enggak tahu lagi ibu, ibu enggak tahu lagi anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Jadi setiap orang sibuk dengan pribadinya masing-masing. Saya selamat atau tidak? Itu nanti di saat hari berbangkit. Karena itu hendaknya masing-masing mempersiapkan diri. Kita nggak bisa bergantung dengan anak, nggak bisa bergantung dengan orang tua, istri nggak bisa bergantung dengan suami nggak bisa bergantung dengan istri. Masing-masing. Begitu. Masing-masing. Nggak bisa kita bergantung. Nggak apa-apa. Anak saya soleh hafal Al-Quran. Saya ya nggak usah sholat, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Jadi masing-masing
manusia. Memang ada tadi kita sebutkan sudah mengalir tadi itu dengan catatan ada modal untuk bisa menjadikan aliran. Tapi kalau nggak ada modal sama sekali nggak bisa. Apalagi yang kafir tidak bisa. Sinyalnya enggak. Hah? Enggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, nggak ada saluran. Nabi Ibrahim saja nggak bisa menolong bapaknya, nggak bisa. Nabi itu. Nabi Muhammad juga tidak bisa menolong pamannya dan seterusnya. Masing-masing. Dan karena itu Nabi pun pernah bersabda kepada Fatimah, di dunia ini minta kepada ayah apa saja aku kasih, tapi nanti di akhirat tidak bisa, maka beramal soleh. Jadi Fatimah saja dipesan oleh Nabi beramal soleh. Nabi nggak pesan, nggak apa-apa, udahlah nganggur aja Fatimah, kamu kan anak saya. Jadi nggak bisa nepotisme nanti di hari kiamat itu nanti. Dan karena itu Fatimah subhanallah anak Nabi, masya Allah ibadahnya luar biasa, dan juga kakinya sampai bengkak. Bengkaknya itu karena dua hal, karena tahajud dan karena giling makanan jantung. Begitu. Padahal anak Nabi, putri Nabi, dan memang ibadahnya dahsyat, khidmat terhadap suami luar biasa, maka dia nanti di akhirat termasuk wanita paling utama. Begitu. Jadi Fatimah itu utama bukan karena anak Nabi, bukan semata-mata karena anak Nabi, tapi karena ibadahnya dan kesolehannya. Berikut yang kedua, terakhir insyaallah. Nanti di akhirat manusia itu ditimbang, tapi bukan berat badannya. Bukan berat badannya yang timbang. Oleh karena itu ibu-ibu yang timbangannya kok mulai terus menurun nggak apa-apa. Ya kita tambah tua tambah naik itu nggak enak juga. Jadi ditimbang, amalnya yang ditimbang, bukan berat badannya, amalnya. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya konsentrasi untuk menjadikan timbangan amal kita nanti itu bermutu, berbobot. Oleh karena itu mari kita pikir, ucapan kita berbobot, pandangan kita berbobot, pikiran kita berbobot, akidah kita berbobot, keimanan kita berbobot. Karena yang dimaksud amal di sini, amal hati, pikiran dan juga amal lisan juga, ya kan? Dan juga amal perbuatan, termasuk juga infak, semuanya itu amal. Itu ditimbang. Dan hendaknya semua konsentrasi supaya amal yang dilakukan itu yang berbobot, yang berkualitas. Ucapan la ilaha illallah, dan itu betul-betul mukhlisan min qulubina, dari hati kita, maka itu sangat berbobot. Tapi harus memang betul-betul ikhlas, bersih dari kesyirikan. Itu berbobot. Perlu diketahui. Memang amal yang paling utama adalah iman. Iman ini harus berbobot dan jangan sampai batal. Termasuk kemudian pikiran. Pikiran ini jangan sampai terjerumus dengan pikiran kemunafikan. Sifat orang munafik itu suka mengkritik ajaran Allah, ajaran Nabi. Ya, kalau ada orang Islam begitu juga berarti ya ketularan. Di zaman belakangan itu kan yang suka mengkritik ajaran Islam itu kan disebut dengan orang-orang orientalis. Memang begitu kerjaannya. Orang-orang barat non-Islam memang belajar Islam dalam rangka untuk mengkritik Islam, mencari kelemahan Islam. Begitu. Al-Quran dicari kelemahannya, hadis dicari kelemahannya. Memang alhamdulillah ada yang dapat petunjuk, nyari kekurangan tapi yang dapat kelebihan sehingga masuk Islam. Tapi memang masih banyak yang juga terus. Dan anehnya orang Islam ketularan. Ini bahaya. Ini ya, kena penyakit kemunafikan. Jadi Islam, bapak ibunya Islam, tapi ternyata belajar kepada orientalis, pulang akhirnya banyak mengkritik Islam, ya kan? Mengkritik Islam. Ya antaranya ini apa ini anak hafal Al-Quran ini ujung-ujungnya nanti jadi teroris, ya kan? Islam ini radikal, ya kan? Ngeritik Islam. Jadi ini berbahaya pikiran ini, fikro ini berbahaya. Pemikiran ini berbahaya.
bisa kemudian nanti menghilangkan timbangan amalan saleh. Jadi manusia nanti ditimbang, yang ditimbang amalnya. Siapa yang timbangannya berat, artinya amal salehnya itu berbobot, mengalahkan keburukannya. Karena nggak mungkin memang manusia itu nggak ada keburukan, ada. Tapi Allah ampuni ketika kebaikannya itu betul-betul berbobot. Karena sebenarnya Allah itu sudah ngasih kita itu peluang yang sangat berat. Ya disebutkan la ilaha illallah. Itu kalau ditimbang dengan langit dan bumi, itu berat la ilaha illallah. Gitu. Jadi coba. Kurang apa kita? Untuk bisa mendapatkan peluang punya amal yang berbobot itu. Jadi kan luar biasa. Nah, kalau amal kita berbobot, mengalahkan keburukan, maka masuk ke dalam surga. Muflihun, beruntung, sukses. Beruntung. Tapi sebaliknya, kalau ternyata keburukannya yang berbobot, keburukan berbobot itu bisa terjadi hanya sedikit saja. Ngeritik Islam itu jadi keburukannya itu berbobot, berat sekali. Nah, orang Islam ngeritik orang Islam sendiri misalnya, ngeritik ajaran Islam atau ngeritik Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad dikritik, ujung-ujungnya mengkritik Allah. Berat ini kalau sudah sampai begitu. Mungkin dia nggak berzina, nggak ini, tapi lalu mengkritik ajaran Allah, mengkritik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nggak adil. Suudzon kepada Allah dan seterusnya. Maka ini bisa menjadikan amal perbuatan mereka sangat berat, dan kalau sangat berat maka faulaika humul khasiru anfusahum, maka mereka adalah merugikan diri sendiri. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka merugikan diri sendiri, maka berada dalam neraka jahanam kekal. Karena habis keimanannya. Ini untuk orang-orang kafir. Dan kemudian mukanya, wajahnya dibakar, dan mereka betul-betul dalam kondisi kebinasaan yang sangat berat. Dan itu nggak bisa lagi diulang untuk kembali ke dunia. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, silakan berada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Pak Usman. Yang ingin saya tanyakan, Allah telah mengatur alam bumi ini dengan teratur sekali. Kemudian dalam peraturan yang kita nikmati timbul corona seperti sekarang ini. Sehingga ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kita contohkan saja sholat kita suruh jarang sekarang. Sementara aturan-aturan sholat itu sudah ada dari Nabi. Nah, ini bagaimana dengan peraturan yang telah diatur oleh Allah, kemudian timbul corona yang juga ciptaan Allah, kemudian ada aturan baru yang dibuat oleh manusia sehingga kita sholat harus jarang. Sementara aturan-aturan sholat sudah dibuat, sudah ada. Jadi ini bagaimana kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar bahwa hadis untuk dianjurkan baca Al-Quran Kamis malam Jumat itu bukan Yasin. Ada yang mengatakan demikian. Benar atau tidak? Hadis. Yang benar katanya dianjurkan itu hadis itu membaca Al-Kahfi. Tapi berhubung Al-Kahfi ini kebanyakan orang tidak tahu, kebanyakan juga tahu, sehingga Yasin dan Yasin itu sebenarnya. Yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca Quran surat Al-Kahfi, bahkan dianjurkan juga hafal 10 ayat pertama dan terakhir. Pertanyaannya, apakah ini ada kisah atau hal-hal yang terjadi ketika itu, sehingga kita umat Islam di zaman corona seperti ini dianjurkan untuk baca ayat itu. Saya kira itu. Ya. Masih ada? Ya, silakan.
Tiga dulu. Yang pertama tadi. Sebentar dulu. Tiga dulu. Tahan sebentar. Yang pertama soal. Oh ya. Begini. Dalam kehidupan di dunia ini memang teratur. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertentu menguji manusia. Jadi ada musibah. Ini menjadi ujian manusia. Bagaimana sikap manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ayatnya jelaskan itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah. Minal ju' wal khauf, ada kelaparan, ada ketakutan, wa basyiris sabirin, dan berbahagialah, beruntunglah, bergembiralah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sehingga ketika kalau ada musibah, penyakit, bersabar. Enggak usah panik, enggak usah kalang-kabut, bersabar. Karena musibah itu ada waktunya, terbatas. Kalau masih belum kiamat ini, jadi demikian. Tetapi juga perlu kita ketahui rata-rata kerusakan yang terjadi di alam semesta, di samping merupakan ujian dari Allah, itu perilaku manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini sikap. Silakan terjamkan. Inilah sikap orang yang beriman sebenarnya. Yang harus diketahui bahwa ketika terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, itu rata-rata disebabkan oleh tangan manusia. Apa artinya? Dosa manusia. Untuk apa hikmahnya? Allah ingin supaya mereka tahu. Ini loh, kalau mereka itu bermaksiat, hasilnya ini. Rasakan. Untuk apa lagi? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Apa artinya jadi orang yang beriman itu? Ketika mendapatkan suatu kesulitan, musibah, segera introspeksi. Nah, dengan demikian, lalu kemudian apa solusinya? Solusi pertama itu sebenarnya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan umat Islam, kalau ada musibah, kalau pemimpinnya itu baik, maka solusi pertama adalah ngajak masyarakat, ayo bertobat, ayo beristighfar. Itu sebenarnya. Ini pakem ini. Semua para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah itu semuanya ngajak, ayo kita beristighfar, ayo kita bertobat. Semuanya begitu. Ini solusi utama. Ini solusi utama. Ini masyarakat Islam, ini umat Islam. Begitu solusinya. Jadi solusinya demikian, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Demikian. Bukan sebaliknya. Gitu. Bukan sebaliknya. Ayo kita pakai ini, ayo kita nggak usah beristighfar, nggak usah bertaubat. Bukan begitu. Solusi utamanya adalah beristighfar dan bertaubat. Apalagi soal penyakit. Dan memang sudah disebutkan dalam hadis, kalau manusia itu banyak melakukan kemaksiatan, maka akan muncul penyakit yang sebelumnya nggak pernah ada. Ini hadis juga. Dan sudah terbukti banyak, sudah. Dan ini bukan yang baru corona ini. Sebelumnya kan sudah ada. Muncul penyakit ini, dan itu kita semuanya tahu ini sebab dosa, sebab kemaksiatan. AIDS misalnya, yang sampai sekarang orang masih sebenarnya nggak tahu, ini nggak muncul beritanya. Padahal kan banyak yang terkena AIDS, terus bertambah, nggak ada ceritanya berkurang. Dan ini karena persoalan kemaksiatan. Seharusnya kan ngajak bertobat, tapi kenyataannya solusinya nggak begitu. Maka Allah tambah. Tempo hari itu ada ini, sekarang ada ini, maka seharusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau soal sholat jarang tadi, memang dalam kondisi tertentu boleh, kita nggak ke masjid itu boleh. Ketika dalam kondisi darurat, hujan deras, itu kan boleh kita nggak ke masjid. Begitu, tapi itu hujan deras, gitu. Nah kalau hujan rintik-rintik, ya kita kan. Tidak deras terus. Hah? Lamanya
Enggak ada bener nggak gitu. Karena insya Allah hujan ya sederas-derasnya saya pikir nggak sampai 24 jam. Ya. Jadi ya kita tahu lah ini deras atau tidak kan kita bisa mengukur dan bisa terjadi memang ya kayak tadi malam itu kayaknya apa di sini mungkin lebih deras daripada di Bentiri. Iya biasanya begitu. Nggak mungkin seluruh dunia ini dikasih oleh Allah hujan deras semuanya tenggelam habis selesai. Itu pernah terjadi di zamannya Nabi Nuh. Setelah itu nggak pernah terjadi. Paling deras di tanah patah, ternyata di pagar dewa enggak. Gitu. Itu tabiatnya begitu. Untuk setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau di pagar dewa deras, sementara di tanah patah ini nggak deras, ini jembatan kecil. Di jembatan kecil ini nggak deras, ya jangan ikut-ikutan yang di pagar dewa. Gitu. Di pagar dewa nggak ke masjid nggak apa-apa, memang deras. Lah kita yang di tanah patah nggak deras, nanti jangan-jangan kesini nanti. Gitu. Ya ntar dulu, gitu. Jadi mari kita berpikir logis, gitu. Tempo hari yang deras itu kan di Cina, di Wuhan. Lalu di Wuhan yang deras kok di Jakarta yang tutup itu loh gimana ceritanya? Ntar dulu, gitu. Jadi mari berpikir dengan baik. Termasuk ya silakan sekarang. Ini kan rapat semua itu. Kami rapat. Rapat ini. Nah, makan rapat loh kok pas sholat. Jarang itu gimana? Ya, enaknya sendiri aja. Pas makan rapat kita nanti jangan-jangan nggak kebagian. Kan gitu. Nah kalau pas sholat tiba-tiba renggang. Nah, ini kan mau amannya atau gimana? Jadi mari semuanya kita timbang. Di pasar itu rapat nggak? Ada yang kira-kira ini, ini saya beli, tangannya jauh sekali. Enggak juga kan? Nah, mari kita semuanya ditimbang. Di pasar kan begitu. Lo di pasar nggak perlu jaga jarak, lo di masjid jaga jarak. Pas ketemu di pasar rangkulan, pas ketemu di masjid nggak bisa. Ini aja. Nah, aneh. Marilah kita semuanya pikir dengan sebaik-baiknya, ya kan? Mungkin awal-awal iyalah trauma dikit biasalah, tapi setelah kemudian melihat kenyataan silakan semuanya menimbang dengan akal sehat. Ya, gitu. Berikutnya, dan surat Al-Kahfi, iya, memang ada anjuran kita membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Ini matahari sudah agak terang, agak susah saya membaca hadisnya. Insya Allah kalau memang dibutuhkan cuma depan atau nanti kita share di grup kita hadis kita. Dan memang ada keutamaan khususnya di 10 ayat yang pertama. Gitu. Ada keutamaannya. Tapi bukan berarti baca surat yang lain nggak boleh, nggak apa-apa. Gitu. Selama ayat Al-Quran, surat Al-Quran. Baca Yasin nggak ada masalah. Mau malam Jumat, mau malam Sabtu silakan. Misalnya dalam kondisi tertentu kita itu boleh membaca Al-Quran mana yang kita anggap sangat menyentuh hati kita boleh, itu nggak apa-apa. Apalagi kira-kira itu yang hafal, begitu, yang memang familiar betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Al-Quran itu masya Allah, ya terus terang orang punya beda-beda kesan dan itu luar biasa keutamaannya di sisi Allah. Ada sahabat itu yang terkesan dengan kul huwallahu ahad. Jadi setiap sholat pokoknya ngimamnya pakai kul huwallahu ahad. Itu diprotes oleh jamaah lalu dilaporkan kepada Nabi. Ya ternyata nggak dimarah sama Nabi. Justru dikatakan, kenapa kamu kok suka dengan kul huwallahu ahad? Dia jawab ringan aja, nggak tahu ya, pokoknya saya suka. Lalu dikatakan, karena kamu suka maka insya Allah masuk surga. Karena menyukai kul huwallahu ahad. Gitu, jadi nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita bukan karena suka, jangan-jangan. Karena itu saya dapat. Jadi kalau suka surat Yasin, suka surat Al-Kahfi, nggak apa-apa, silakan. Tapi secara umum kita memang menyukai semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa ada surat-surat tertentu yang sangat menyentuh, silakan. Demikian. Yang
Iya, begini. Perlu diketahui. Iya memang ekonomi ini duluan. Maksud saya, Allah itu menyuruh kita ibadah. Itu Allah sudah kasih kita makan. Gitu. Iya kan? Karena itu Allah selalu mengingatkan, "Udzkuru nikmat Allah." Ingat nikmat Allah yang kamu nggak bisa ngitung. Kalau disuruh sholat kok nggak mau. Gitu. Begitu. Memang adil Allah ini. Allah nggak mungkin nyuruh kita beribadah, nggak mungkin nyuruh kita sholat, nggak mungkin nyuruh kita berpuasa kalau Allah nggak ngasih rezeki kita. Dan silakan dihitung rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itu para nabi dan para rasul relatif tinggal diingatkan. Tidak ada para nabi dan para rasul itu dakwah lalu bagi-bagi sembako, kan? Karena Allah sudah kasih manusia itu, tinggal mau bersyukur atau tidak. Gitu. Allah sudah kasih. Allah sudah kasih. Allah sudah kasih. Nabi, para rasul dan para mubalik tinggal mengingatkan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan sehingga kamu nggak mau sholat subuh itu. Wong jalan pagi itu kuat kok, sholat subuh ke masjid nggak kuat itu. Masih minta dibagi sembako untuk itu dulu. Jadi kan begitu. Jadi kalimat tadi ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Jangan sampai kalimat itu untuk menyudutkan para mubalik. Kalau untuk menyudutkan para mubalik, saya gampang aja jawab. Nabi Muhammad nggak suruh bagi-bagi sembako, ya kan? Kurang apa? Beliau ketemu dengan Allah Isra dan Mi'raj dan dalam kondisi miskin. Sementara kaum kafir Quraisy itu kaya, tapi Nabi Muhammad tidak dibekalin uang. Nabi Muhammad sudah sumpah aja pakai uang Abu Jahal. Enggak. Jadi tetap aja tauhid, kesadaran. Karena apa? Memang dakwah ini basisnya kesadaran, bukan suap meluap. Orang dikasih uang berapa saja kalau nggak mau sholat subuh, nggak sholat subuh. Dan kenyataannya silakan dilihat. Yang sholat subuh ke masjid itu yang nggak punya uang atau yang banyak uang? Nggak berdiri. Ayo, sensus. Ayo, sensus. Yang rajin beribadah itu kira-kira yang banyak uang atau yang nggak punya uang? Tampang-tampangnya nggak punya uang. Itu. Jadi logika itu nggak tepat ternyata nggak tepat. Terus juga lihat yang ke masjid ini yang nggak punya jabatan atau yang sudah habis jabatan? Ini mana yang pejabatnya? Itu menunjukkan bahwa ternyata yang banyak uang belum tentu ke masjid. Jadi apa artinya? Orang dikasih uang ternyata belum tentu bisa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini persoalan apa? Persoalan iman. Bahwa Islam memperhatikan ekonomi, iya, zakat dan seterusnya. Karena itu masjid perlu sebagai basis sholat berjamaah dan sekaligus sebagai basis ekonomi, silakan zakat. Kok gini? Zakat hanya menjelang hari raya aja buka ambil zakat itu. Jadi sepanjang waktu buka apa? Las di masjid ini buka. Koordinir. Ada berapa jamaah di sini? Siapa mau bayar zakat? Setaruh di sini. Dan kemudian tadi diantaranya solusinya siapa yang membutuhkan bantuan yang mendesak, anak nggak bisa makan, ya, suami nggak bisa makan juga, atau untuk berobat yang sangat nggak makasih, iya. Atau ternyata ini butuh untuk modal saja, silakan nanti kembali ya dengan baik, gampang insya Allah asal diatur, ya silakan dibuat badannya, kelasnya dan kemudian data siapa yang zakat. Masa masyarakat segini nggak ada yang apa zakat? Ya, uang kita ini diperintahkan untuk zakat, haji, umroh bisa, masa zakat nggak bisa? Ya, dan hanya 2,5%, rata-rata 2,5%. Bayangkan, kita punya uang 100 juta, zakatnya itu hanya 2.500.000. 100.000 zakatnya itu 25 perak. 2.500 ya, 2.500 nggak banyak. Jadi kalau dihitung itu nggak banyak insya Allah. Makanya gampangnya supaya nggak terlalu berat, karena manusia itu berat juga, keluarin aja setiap bulan. Dapat uang 1 bulan 1 juta, langsung disisihkan 25.000, ya kan, enak aja. Ya. Nah, kalau 4 juta 100, nah kan enak aja. Itu kumpul aja. Nanti kalau dikeluarkan dalam kondisi
tertentu 4 bulan sekali atau berapa, kasih di masjid ini zakat saya Pak. Mantap itu insya Allah, dan dikelola dengan baik. Insya Allah kalau ini kita lakukan hebat, sehingga nggak ada rentenir untuk menanggulangi demi Ibu tadi mendesak, silakan. Islam Nusantara. Yang Islam Nusantara tadi baiknya tolong ditanyakan ke kita apa yang diucapkan. Baru nanti kita insya Allah kita lihat, kita nilai ini ucapan ini benar atau tidak. Jadi tolong dulu cari dulu. Kalau kita jawab apa hukum Nusantara, saya agak kesulitan jawabnya. Apa maksudnya? Jadi kan apa maksudnya dulu? Kalau Islam Nusantara artinya Islam orang-orang Indonesia, ya nggak ada masalah. Islamnya orang Bengkulu, Islamnya orang Jawa, Islamnya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya apa? Nah, kalau misalnya, ya itu tadi kan, Ustaz, ini ada orang Islam, lo kok punya keyakinan hari ketiga roh masih di rumah, ketujuh nanti naik ke Bubungan, ke-40 naik lagi, ke-100 baru ke kuburan. Nah, ini Islam yang tidak benar. Ini terlepas mau di mana. Jadi tolong kalau bertanya kasus begini, gitu. Jadi kalau yang begini tidak ada. Orang yang sudah meninggal dunia sudah cepat prosesnya, cepat. Jadi memang prosesnya orang kalau sudah meninggal dunia itu kita ngurus jasadnya dan ada yang ngurus rohnya. Yang ngurus rohnya ini malaikat. Cepat, diurus oleh malaikat, dibawa ke atas. Kalau baik dibawa oleh malaikat-malaikat yang baik, dibawa ke atas terus senang semua yang di atas, terus kemudian disuruh bawa balik ke bawah. Begitu. Jadi langsung dikubur di dalam alam kubur. Yang buruk juga begitu. Ini siapa busuk ini? Lemparkan dia, lemparkan balik. Jadi apa artinya sampai kemudian puncaknya ketika yang ngantar sudah balik dari kuburan itu balik kan yang ngantar kan? Enggak di situ juga kan? Ngantar balik maka kemudian didudukkan oleh malaikat. Rohnya ini dikembalikan lalu kemudian didudukkan. Dikembalikan ini jangan diukur dengan kehidupan dunia ya. Dikembalikan, didudukkan. Lalu kemudian ditanya, "Marrabbuk?" Siapa Tuhan? Jadi 4 pertanyaan. Inilah 4 harga mati. Karena memang ini yang dibawa mati. Marrabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Ma kitabuk atau ma ilmuk, apa kitabmu atau apa ilmumu? Man nabiyuk, siapa nabi? Ini 4 harga mati. Ingat. Apa lagi? Kalau bisa, aman. Kalau nggak bisa, digedor. Jadi itu, jadi nggak kemana-mana dia. Hari itu juga. Jadi kalau di rumah nggak tanya dong dia sama mereka. Jadi gitu. Jadi ini keislaman yang perlu diluruskan. Ibu ini nggak benar keyakinan ini. Jadi mari kita doakan saja orang tua kita dan seterusnya. Dia sudah nggak ada lagi. Gitu. Demikian. Jadi terus kita luruskan, tapi meluruskan orang nggak tahu itu biasanya agak lama. Ajak ngaji keliling subuh, insya Allah. Gitu pas. Apa lagi? Pertanyaan Pak Ketua tadi belum terjawab. Apa itu? Yang tentang soal PAI tadi dihapuskan. Itu kalau di luar konteks nggak usah dijawab. Ya. Sebenarnya itu nggak perlu dijawab. Kita perlu lakukan saja. Anak kita harus kita ajarkan agama.
ya kan? Harus kita ajarkan bahasa Arab dimanapun dia berada, mau sekolah apapun. Ya, gitu. Kalau ada orang yang nggak suka, memang iya, biarlah, ya kan? Tapi yang jelas, alhamdulillah sekolah-sekolah masih mengajarkan agama. Rasulullah masih mengajarkan. Kalaupun tidak, kita harus cari di mana tempat ada yang mengajarkan agama. Apa nih? Ya, kan? Robani masih ada, yang lain juga masih ada. Dan memang kesannya Bapak menyekolahkan anak itu yang pertama lihat anak saya diajar agama atau tidak. Itu yang pastikan. Ya, pastikan. Karena apa? Ya, kita nanti kalau meninggal dunia mau dibacakan Al-Quran atau dibacakan yang lain. Kan pasti yang kita panggil yang bisa agama. Maka pastikan itu. Kalau untuk urusan dunia gampang, insya Allah gampang. Semuanya akan ada jalan. Demikian. Apa tadi yang besar? Maaf Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Sebatas mana daruratnya kita itu boleh makan haram? Sekarang pada era zaman sekarang ini orang sangat mudah mengatakan itu jadi bahwa padahal sebenarnya itu tidak berhubungan dengan nyawa. Contoh kecilnya mungkin yang sering saya mengajukan pertanyaan Pak Irfan tadi, dia menyatakan soal masalah riba. Kadang-kadang kan sangat sering kita menyatakan itu darurat. Sebenarnya itu batas daruratnya itu seberapa gitu Ustaz? Contohnya? Contohnya ini kita ini Ustaz baru berumah, baru berkeluarga sananya. Baru berkeluarga kita ada uang nih sananya, atau ada yang ada usaha, ada yang pegawai dan sebagainya. Mereka menyatakan sebenarnya mereka bisa kontrak, tapi karena nafsu tadi mereka menghalalkan ya udah riba aja deh gitu kan. Sesungguhnya itu apakah dimaklumkan apa gimana, apakah itu benar darurat yang dianjurkan oleh agama. Selanjutnya saya melanjutkan yang soal Ustaz mengatakan tadi bahwa orang sering menyampaikan ayat dengan kepentingan dia ya Ustaz ya, yang di sekitar ayat ketiga yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi maksudnya gini, lawan dari menyampaikan dengan kepentingan, dan ini ada juga lawannya itu orang menyembunyikan dari ayat tersebut. Bahkan kita sekarang masalah riba, Ustaz mohon maaf sebelumnya, itu menjadi hal yang dilindungi oleh undang-undang. Bahkan dosa itu dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, mohon maaf Ustaz, 279 itu kalau tidak meninggalkan riba seperti menantang Allah dan Rasulnya perang, bahwa umumkan kepada mereka. Apakah hubungan dengan pertanyaan Pak Usman tadi, corona ini adalah salah satu balasan dari Allah untuk memerangi manusia tersebut? Dan sekarang untuk mendakwahi soal itu, bahkan saya memang bukan Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz, tapi memang sangat berat. Bahkan ada kajian orang masalah itu, teman-teman yang Ustaz itu diturunkan Ustaz, lagi menjelaskan soal itu bahkan diturunkan. Apakah itu termasuk orang kafir juga menurutkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darurat itu batasannya ya nyawa. Nyawa. Kalau saya tidak melakukan itu nyawa. Kayak makan babi lah. Makan babi boleh. Karena kalau nggak makan babi itu mati. Nggak ada makanan lain. Oleh karena itu sebatas untuk nyambung dada dan nyambung nyawa. Jangan dimasukkan di kantong plastik dibawa pulang. Apalagi makan sampai gemuk. Ini mumpung halal enak juga. Jadi senang, jadi beradalah di tempat situ terus lama. Nggak mau balik-balik akhirnya. Enggak begitu. Jadi demikian juga yang lainnya. Ukur, ya ukur, jujur. Karena nanti Allah akan buka kamu darurat atau tidak. Nanti Allah akan buka di akhirat nanti, dan orang nggak bisa untuk ngeluh. Cuma ada yang lain kok. Tapi kamu mengatakan darurat. Begitu. Jadi nggak bisa orang itu berdusta. Yang berikutnya soal riba tadi, iya ini memang dosa besar. Dan ini diantara memang penyebab bukan hanya sekedar corona, tapi penyebab krisis ekonomi. Jadi ini memang sistem yang sudah sangat kuat yang dibuat, dan ini lama proses ini. Cuman kita sering terjebak, kan lama. Sistem kemudian menjadi uang kertas. Inilah biang daripada riba itu. Diantaranya uang kertas. Kalau dalam Islam sebenarnya uang itu emas dan perak, dinar dan dirham, aman tidak? Tapi kita ini mau dibodohi mereka dengan cara perlahan-lahan. Termasuk persoalan ini juga, mungkin saja kita dibodohi nanti kemudian diajak sampai ke sana.
ujungnya nanti di mana-mana sholat itu udahlah pakai jaga jarak semuanya. Mungkin. Oleh karena itu hendaknya kita waspada. Dan memang nanti semakin akhir semakin berat perjuangan. Maka Nabi sebutkan orang yang berpegang dengan sunnah itu bisa seperti memegang bara api. Memang panas, berat, tapi itulah pahala yang sangat besar. Dan tetap optimis saja dalam kehidupan dunia. Insya Allah nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh memang hidup ini gak panjang, gak panjang, ada batasnya. Kita masing-masing ada batasnya. Nanti kapan kejayaan Islam serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dulu Diponegoro itu mengukur dengan usianya, mungkin dia nggak berjuang. Karena berapa tahun setelah itu baru kemerdekaan. Jadi demikian. Pas. Sedikit lagi Ustaz, yang soal orang yang menghambat dakwah tentang itu Ustaz. Ya, Saya sangat sering diskusi sama teman-teman yang itu kan, yang kadang-kadang yang baru hijrah gitu ya Ustaz ya. Itu kalau membahas soal itu bubar langsung. Ya. Apakah hati tersebut sudah tertutup? Apakah tergolong lengkap? Bahkan saya di media sosial sering menyampaikan hal seperti itu langsung dibully habis-habisan itu. Gimana itu? Hadisnya, ayatnya tadi sudah sangat jelas. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Hadapi keburukan dengan kebaikan. Kita diturunkan sama apa turun lalu kemudian ngaji di bawah. Ini seragam gitu ya. Jadi nggak usah frontal, nggak usah buka itu kafir bapak entar dulu. Nggak usah. Karena kita nggak tahu juga sebenarnya. Persoalannya mungkin karena dia nggak tahu, ya kan? Jadi hadapi dengan kesabaran. Ya. Dibully, jangan ikut membuli. Itu aja persoalannya. Doakan saja mudah-mudahan bapak ibu dalam kondisi sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah dan nanti sama-sama mendapatkan hidayah sehingga masuk surga. Amin. Ya udah. Jadi hadapin semuanya dengan ucapan-ucapan yang baik. Di satu sisi kita introspeksi juga, jangan-jangan yang kita sampaikan bahasanya keras, frontal, terus juga kita masih kurang ilmu juga. Ya jangan cuma dihantam riba. Karena ada juga yang nggak pakai ilmu, nggak pakai pilih-pilih, semuanya riba, semuanya bank riba, semua jual kredit riba. Ntar dulu ada ilmunya. Dan juga dakwah ini, ya jangan terus riba terus yang diucapkan ya, masih ada yang lain. Itu yang kayak tadi itu akidahnya tentang ruh begini ya perlu diluruskan. Jadi kita itu Islam itu kan mengajarkan banyak hal. Jangan ya, kalau ustaz itu kayaknya riba terus dia. Kayaknya bosan juga yang denger itu gitu loh. Masa riba terus yang dibahas? Sholat nggak dibahas, bagaimana makanan nggak dibahas atau ibadah nggak dibahas. Jadi tetap seimbang lah. Sehingga Islam itu indah. Gitu. Karena kalau hanya satu sisi nanti nggak indah. Gitu. Orang kalau hanya melihat satu sisi itu kan nggak indah. Tapi kapan indah itu? Ketika kita lihat utuh begitu. Demikian. Panjang jadi sampai begini. Istri saya di situ udah senyum-senyum aja sudah. Tapi demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.